Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, kemarin ada yang bertanya kepada saya, kalau ada umat Katolik pergi meninggalkan iman, tidak Katolik lagi, itu salah siapa? Dia berkata langsung, seperti itu salah dia dan keluarganya, kurang mendukung. Tapi saya katakan, ada dua kemungkinan. Pertama dari pihak dia yang keluar, entah itu dirinya sendiri atau keluarganya yang paling dekat. Yang kedua adalah gereja lokal yang tidak secara aktif dan jelas menyuarakan betapa pentingnya untuk tetap menjadi Katolik. Oke, seringkali dipertentangkan dengan ini. Yang penting itu berbuat baik, menjadi manusia yang baik, bahagia dalam hidupnya. Saya pikir ateis pun berniat untuk membuat yang baik. Ya, tidak harus menjadi Kristen untuk berbuat baik. Tetapi kita sebagai Katolik berbuat baik karena Kristus. Dan ini tentu bukan hal yang gampang. Tetapi ini yang mau ditunjukkan. Juga bukan jaminan kalau sudah menjadi Kristen menjadi baik. Kita sendiri bisa melihat hidup kita. Oke, kita berbicara realistis. Tetapi dalam pikiran realistis kita harus juga pegang keyakinan penting menjadi Katolik. Nah, gereja lokal, saya mau fokus di sini ya, terkait dengan bacaan hari ini. Tanah macam apa gereja lokal kita? Benih itu jatuh ke tanah yang bermacam-macam. Indonesia, gereja lokal kita itu tanah macam apa? Setiap gereja lokal memiliki karakternya. Oke, ada gereja lokal maksudnya di sini partikular ya, di wilayah kita di Indonesia. Beda lagi misalnya kalau kita bicara Jerman yang sedang berusaha habis-habisan mengubah katekismus. Itu urusan di sana. Beda lagi di Amerika Serikat yang fokusnya lebih ke bisa aborsi atau enggak, bisa LGBT atau enggak. Beda lagi di Afrika, beda lagi di Brasilia, di Sud Amerika. Terima kasih kepada Kapusin yang memberi saya kesempatan untuk melihat lebih luas gereja ini dengan menempatkan saya di sini. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ternyata berbeda-beda juga tanah itu, ya. Nah, kita mau berbicara tentang tanah air kita. Bacaan hari ini apa? Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Datang burung dan dimakan sampai habis, nggak tumbuh. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh, tapi tanahnya tipis, maka setelah matahari terbit, layu. Tumbuh tapi layu dan mati. Sebagian jatuh di tanah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tumbuh tapi mati juga karena ada semak. Ini menarik. Apakah ini lebih cocok? Yang menghimpit, ada kepentingan lain, ada ideologi lain yang menghimpit. Sehingga menjadi Katolik dalam konteks kita ya, kita bawa ke ruang ini. Menjadi Katolik di sini bukan dalam konteks agama saja. Karena kita yakin di gereja Katolik ada benih itu. Sekali waktu kita ragu bahwa di gereja Katolik ada benih itu, saya pikir kita menjadi dalam keabu-abuan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah. Maka sebenarnya tujuannya ini, berbuah. Tapi tidakkah kita yakin kalau kita menjadi Katolik, potensi kita untuk berbuah itu lebih baik? Tidakkah kita yakin itu? Sehingga apa persoalannya? Keinginan untuk bertahan menjadi Katolik itu tidak kuat, rapuh. Keinginan itu rapuh, gampang goyah. Ini pantas untuk kita cemaskan menurut saya. Oke, bahwa Katolik itu datang kemudian, tetapi tidak bisa dikatakan begitu. Tahun 1500-an sudah datang Fransiskus Xaverius. Bahkan jauh sebelum itu juga sudah ada percik-percik kekristenan juga katanya dibawa ke Indonesia. Tanah yang kemudian kita kenal sebagai Indonesia. Tetapi tidak berkembang. Sudah ada agama lain yang sebelumnya, oke. Tetapi tidakkah kita ingin supaya kita juga berkali-kali lipat jumlahnya?
Seringkali kita merasa puas, oh ada kita 9 juta. Jangan lupa ada 270 juta penduduk. Tidak penting lagi mengkatolikkan orang. Yang penting kan orang itu berbuat baik. Nah, tidakkah kita yakin kalau dengan mengkatolikkan orang, kita membantu orang untuk lebih berbuah hidupnya. Oke, kita tidak berbicara Katolik sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah agama khusus. Menjadi Katolik bisa kita mengerti juga dalam konsep berpikirnya. Tetapi toh kita tetap punya tugas, punya tanggung jawab juga untuk merawat iman di dalam gereja Katolik. Oke. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kata Yesus dalam bacaan ini. Saya pikir harus diakui bahwa tujuan bacaan ini bukan terutama untuk mengarahkan seseorang masuk ke dalam agama tertentu. Tetapi harus juga kita pahami bahwa Katolik itu lebih dari soal agama. Tetapi sebagai sebuah konsep tradisional yang diyakini merawat apa yang Yesus ajarkan. Sekali lagi, pantas diragukan, pantas diuji, pantas dikritisi keaslian, kesejatian, cita-cita luhur dari suatu agama. Nah, untuk menguji itu, tetaplah kembali kepada Yesus. Dan semoga tidak berpaling gereja Katolik bahwa Kristuslah sebagai kepala gereja. Kesanalah kita mengadu dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Dan semoga kita sanggup. Kita berangkat dari kekurangan untuk membahas ini semua. Berangkat dari keterbatasan bahwa masih ada kemungkinan bagi kita untuk tidak setia. Tapi kita yakin kita sanggup bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah menginginkan kita untuk setia kepadanya. Pace bene.